menjadi awalan dan akhiran untuk kebesaran Yusuf. Bagaimana ceritanya? Kalau antum perhatikan ini tentang tema mimpi, Kalau antum perhatikan tentang tema mimpi, inilah yang nanti luar biasa dalam surat Yusuf ketika berpadu dua mimpi. Betul? Yusuf di awal kisah ini bermimpi, melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud padanya. Raja di Mesir saat Yusuf masih di penjara pun bermimpi, betul? Apa yang dimimpikannya? Dia bermimpi melihat sapi, ada sapi yang gemuk-gemuk, sab'a baqaratin siman, ada ya'kuluhunna sab'un ijaf, ada sapi gemuk-gemuk 7 dimakan sapi yang kurus-kurus, ya. Ada 7 tangkai gandum yang bagus, ada 7 yang kering. Dan ini dua mimpi yang di ujung nih yang nanti akan bertemu, dan di tengahnya nih jembatannya adalah mimpi 2 orang yang dipenjara bersama Yusuf. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Ketika 2 orang anak muda masuk penjara bareng-bareng Yusuf. Yang satu berkata, inni arani a'siru khamra. Yang satu bilang, Yusuf, saya ini mimpinya memerahkan anggur buat majikan saya, buat sang raja. Karena yang di penjara ini, kisah anak muda yang di penjara ini, yang satu disebutkan oleh para ulama tafsir adalah memang dia kerjanya tukang menyediakan minum raja. Makanya mimpinya pun merah minuman, gitu ya. Orang mimpi nggak jauh dari yang diinginkan kadang-kadang. Karena sebagian mimpi itu memang haditsun nafs, ungkapan jiwa. Nabi menyebut mimpi itu ada 3 jenis, kan? Ada mimpi yang memang dari setan, itu mimpi yang menyedihkan. Ada mimpi yang sifatnya haditsun nafs, keinginan jiwa. Bapaknya antum pengen tadi kan, atau kebiasaannya apa gitu ya, pengen makan bakso, terus mimpi makan bakso, itu nggak aneh, itu nggak ada artinya kalau itu. Itu memang antum pengen makan bakso berarti. Ada antum mimpi pengen jadi pejabat gitu ya, terus jadi pejabat itu mimpi pengen itu, Bang. Haditsun nafs namanya. Tapi yang ketiga itu adalah mimpi yang ada takwilnya. Dan ini harus ada yang menafsirkannya dan harus ahli ilmu. Kalau di Indonesia agak berhati-hati tolong, karena ini di sini bedanya tipis antara ahli ilmu dengan dukun. Di Indonesia tentang tafsir mimpi. Ya mohon sangat berhati-hati ya. Ini dalam Islam ada ilmunya. Kalau ada di antara antum yang mau fokus di sini luar biasa. Di Indonesia diperlukan ahli ilmu, dan sepanjang sejarah Islam ada para ulama yang ahli juga dalam masalah tafsir mimpi. Karena Nabi SAW mengatakan tentang istimewa mimpi, bahkan kisah ini dimulai dari mimpi. Maka memang harus ada yang ahli, Pak. Jadi ada boleh di antara antum yang nanti mengambil keahlian ahli takwil mimpi. Oh ini mulia. Nabi SAW katakan ketika nubuah terputus, tidak tersisa kecuali mubasyirat. Tidak ada yang tersisa dari kenabian. Begitu kenabian putus, yang tersisa tinggal mubasyirat. Mubasyirat itu artinya adalah kabar gembira. Kabar gembira, kabar gembira. Dan al-mubasyirat, kabar gembira itu diletakkan Allah dalam mimpi. Jadi mimpi itu, Masya Allah, itu memberi kabar gembira, itu harus disampaikan. Cuma harus tahu yang menyampaikan. Ini apa maknanya? Jadi lihat, kisah besar ini pun dimulai dari mimpi. Ini mimpi tidur betulan ini. Ya, mimpi tidur betulan. Bahwa Yusuf bermimpi seperti itu. Nanti di ujungnya sang Raja Mesir juga bermimpi. Di tengah ini yang menjadi penjembatan adalah 2 orang yang masuk penjara bersama Yusuf. Dan ternyata juga bermimpi. Yang satu mimpi memerah minuman tadi. Ini arani a'siru khamra. Kemudian yang lainnya mengatakan bahwa saya bermimpi membuatkan roti, tapi roti dimakan oleh burung. Ta'kulut tayru min. Nabi ta'wilih. Dimakan oleh burung roti itu. Kenapa dia mimpinya buat roti dan dimakan burung? Karena memang dia pekerjaannya tukang buat roti untuk raja. Gitu ya, dan dua-duanya ini dipenjara. Dalam tafsir ini disebutkan dua-duanya ini karena mereka melakukan salah satu dari 2 orang ini dicurigai telah meracun rajanya. Dia telah meracun rajanya. Disebutkan dalam tafsir ya, bahwa mereka telah meracun rajanya. Kemudian yang aneh memang ada nih kalimatnya di dalam tafsir, bahwa masyarakat ini karena ngelihat pemimpinnya kelamaan menjabat dan sudah bosan masyarakatnya, Pak. Jadi ada masyarakat bosan ngelihat pemimpinnya. Dia lagi naik gitu ya.
kalau pemimpinnya bisa memakmurkan masyarakat, keadilan ditegakkan, nggak ada kata bosan pasti. Pasti mereka akan sayang, bahkan berdoa mudah-mudahan umur Anda panjang, Pak. Pasti ya. Tapi kalau orang sampai bosan kita lihat dia, itu pertanda, Pak. Ini ada masalah. Makanya mulailah dibisiki, udah diracun aja biar cepat mati. Diracun biar cepat mati itu, maka yang paling tepat dibisiki dua anak muda ini. Karena yang satu penyedia minuman, yang satu penyedia makanan. Karena tidak tahu siapa yang membubuhi racun, maka ditangkap dua-duanya, masukin penjara dulu. Masukin penjara dulu. Gitu dalam kisah tafsirnya. Baik, intinya adalah justru inilah yang menjadi penjembatan ketika Yusuf berhasil menakwilkannya. Nabi ta'wili, kata mereka berdua, Yusuf tolong sampaikan pada kami apa takwil mimpi ini. Nah, inilah yang menjembatani nanti begitu ternyata Yusuf benar-benar mampu menafsirkan mimpi dengan benar. Karena yang satu orang dihukum mati, tadi yang mimpi si pembuat roti itu yang dihukum mati ternyata dia pelakunya. Adapun yang memerah anggur karena dia bukan pelaku maka dia selamat dibebaskan. Kan Yusuf juga berpesan kepada yang dibebaskan itu, "Udhkurni 'inda rabbik." Nanti kalau kamu keluar tolong ini diceritain ya sama raja. Yusuf masih di penjara, Pak, enggak keluar-keluar. Gimana cara keluarnya? Sampaikan nanti ke raja tentang ini. Dan lihat bagaimana Allah menakdirkan sesuatu, ketika sesuatu harus terjadi, ternyata Allah berikan mimpi kepada raja dan dia perlu seorang ahli takwil mimpi. Dan gak ada yang bisa menakwilkan karena mimpinya aneh sekali. Mimpi aneh, sapi gemuk dimakan sapi kurus. Apa itu artinya? Maka ketika dia minta pada staf ahlinya untuk menyampaikan apa tafsirnya, mereka hanya menjawab qalu adghatsu ahlam. Itu sih cuma mimpi kosong, itu gak ada artinya raja. Artinya mereka sih tidak mengatakan tidak ada takwilnya sebenarnya. Mereka hanya mengatakan sudahlah lupakan aja itu. Itu mimpi kayak begitu tuh mimpi aneh itu. Adghatsu ahlam. Makanya mereka juga mengakui wa ma nahnu bi ta'wil ahlam bi'alimin, bahwa kami ini tidak punya kemampuan untuk menakwilkan mimpi ini. Nah, makalah baru kemudian setelah muncul nama Yusuf, dan inilah yang nanti menjadi salah satu penyebab utama di mana Yusuf dikeluarkan dari penjara. Maka dan ternyata ini pula yang nanti diulang-ulang dalam Quran beberapa kali. Setidaknya ada 3 kali kata takwil al-ahadits. Antum lihat surat Yusuf nanti, antum cari itu ada 3 kata. Ini PR buat antum ya, kan ngajinya 6 kali pertemuan ya. PR buat antum nyari 3 kata takwilul ahadits, yang artinya adalah tafsir mimpi. Takwil ahadits disebutkan, saya ingat saya ada 3 kali dalam surat Yusuf ini, di mana nanti diantaranya kisah ketika Yusuf baru saja mulai kisahnya. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Begitulah Allah memilihkan engkau, Allah memilihmu, dan Allah mengajarkan kepadamu takwil hadis, tentang tafsir mimpi, takwilul ahadits. Nanti ada yang kedua dan nanti ada yang ketiga, dan yang ketiga itu adalah sudah hasil akhir dari mimpi yang baru dimulai ini. Hasil akhirnya ketika Yusuf alaihissalam membawa orang tuanya, semua saudaranya, bahkan dibawa masyarakatnya, dibawa ke Mesir. Jadi hijrah besar-besaran yang jumlah mereka, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sekitar 80-an, 60-an, ada yang mengatakan lebih dari ratusan bahkan dan seterusnya, ada berbeda pendapat. Tapi yang jelas jumlah mereka banyak. Dibawa pindah dari Badui Syam, Palestina. Saat itu Palestina Badui. Palestina Badui. Peradaban ada yang di Mesir. Jadi Mesir memang lebih tua. Peradaban ada yang di Mesir, dan Nabi Yusuf sendiri menyebut bahwa negeri Syam adalah Badui. Itu Palestina saat itu. Maka mereka pindah ke sana dan mendapatkan kebesarannya, semua kumpul, sudah saling minta maaf, saling memaafkan. Yusuf berkata pada ayahnya, hadza ta'wilu ru'ya min qabl. Inilah ya tafsir mimpiku yang dulu. Ya? Jadi memang dari awal sampai akhir berkisah tentang mimpi. Dan ternyata ini juga luar biasa. Bukankah life skill takwil mimpi inilah yang menjadi model Yusuf keluar dari penjara? Itu. Maka ini juga sebenarnya sebuah wilayah besar ya. Sebuah wilayah besar. Apalagi kalau antum mau menyelamatkan akidah masyarakat ini juga diantaranya karena mereka salah kalau mimpi nanya ke dukun, maka kalau Rex pasti mimpi kan bahaya itu, Pak. Gak jelas siapa yang mau jawab. Siapa yang menjawab kan? Siapa yang menjawab?
Nah, kalau yang jawab tebak-tebakan atau yang jawab dukun itu bahaya. Bertanya ke dukun itu dosa besar. Baik. Kemudian itu mimpinya dan mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam, mimpinya ada dia melihat 11 bintang. 11 bintang. Kemudian melihat matahari dan bulan. Siapa 11 bintang? Saudara-saudaranya. Karena Yusuf punya saudara 11, 10 plus 1, Bunyamin. Jadi 11. Siapa matahari? Siapa yang dimaksud dengan matahari? Aku lihat 11 bintang, matahari dan bulan semua sujud kepadaku. Siapa matahari? Siapa matahari? Imam Ibnu Katsir menyampaikan tentang ini. Matahari adalah ayahnya, Yakub alaihissalam. Siapa bulan? Siapa bulan? Ibunya. Ibunya. Para ulama tafsir berbeda pendapat. Apakah ibunya Yusuf masih hidup? Bahkan saat nanti, karena di dalam ketika nanti sampai ke Mesir, kemudian datang semua dibawa keluarga besar Yusuf, kemudian dimuliakan di dalam istana Yusuf, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Ketika Yusuf mempersilahkan kedua orang tuanya. Tapi para ulama tafsir untuk duduk di singgasana Yusuf dimuliakan dan semua mereka sujud di hadapan kedua orang tuanya. Tapi para ulama tafsir berbeda pendapat apakah ibunya Yusuf masih hidup atau tidak. Ada yang mengatakan masih hidup dengan ayat itu, ada yang mengatakan sudah meninggal dan yang hadir saat itu bukan ibunya tapi bibinya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas bahwa yang Syams adalah ayahnya dan yang Al-Qamar adalah ibunya. Lihat bagaimana ilustrasi menarik. Betul? Untuk tema suami istri, laki-laki adalah matahari, perempuan adalah rembulan. Boleh ya diurai, diambil hikmah besarnya? Matahari ya, sama-sama bercahaya, betul? Tapi matahari memang bercahaya dan menghadirkan rasa panas. Dan panas itu manfaat. Walaupun kalau kelamaan gosong. Paham ya? Kalau bulan, dia bercahaya, tapi tidak ada panasnya. Betul? Makanya kalau mau bicara tentang kesyahduan, pasti orang bicara rembulan. Tapi kalau orang mau bicara tentang tenaga, power, orang bicara tentang matahari. Dan ambil pelajaran yang lainnya. Laki-laki adalah matahari dan perempuan adalah, kayaknya naik di status kayaknya habis ini kayaknya nih. Antum kebiasaan antum misalnya ini. Baik. Saya dirahmati Allah SWT. Kemudian ayahnya menjawab, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ayahnya menjawab, kan ini bercerita Pak. Yusuf saat itu masih kecil. Para ulama juga berbeda pendapat berapa usia Yusuf saat itu. Ada yang mengatakan sudah belasan tahun dan seterusnya. Yang jelas dia bercerita pada ayahnya saja dan ayahnya mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kau ceritakan mimpimu ini pada saudara-saudaramu. Kenapa? Fayakidu laka kaida. Nanti saudara-saudaramu akan membuat makar kepada kamu. Apa urusannya? Apa hubungannya? Wong ini mimpi. Bulan, bintang, matahari, bulan. Sujud. Apa urusannya sama saudara saya akan membuat makar kepada saya kan? Begitu? Tapi karena ini yang menjawab adalah Nabiullah Yakub alaihissalam. Nabi yang diberikan Allah ilmu, yang juga punya keahlian dalam menafsirkan mimpi. Maka Yakub tahu persis apa tafsirnya. Dan Quran tidak menyampaikan. Di Quran tidak disampaikan. Apakah di Quran tidak menyampaikan kalau Yakub menyampaikan ke Yusuf apa arti takwil itu, arti mimpi itu, apa takwilnya? Artinya tidak ada. Kemudian Yakub mengatakan bahwa itu artinya begini, nah engkau kelak akan menjadi pemimpin semua saudara. Nah, enggak ada. Cuma bilang jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu karena akan ada makar nanti dari mereka kepada kamu. Dan bukankah ternyata benar? Bahkan Yusuf tidak bercerita kepada saudaranya, bahkan kejadian. Makanya bicara tentang mimpi sekali lagi ada ilmunya. Ini ilmu yang kelewat kita pelajari biasanya. Padahal ini bab besar sendiri. Dalam Islam juga ada babnya sendiri tentang mimpi.
Di antara adab orang bermimpi tentu tidak boleh bohong, Pak. Jadi kalau orang ada, ini dosa besar. Orang ngaku saya mimpi padahal dia nggak mimpi. Baik, hati-hati, itu guyonan pun tidak boleh dalam urusan dosa, ya. Yang kedua juga di antara adab orang bermimpi adalah tidak boleh menceritakan pada semua orang. Ini kan kepada saudara sendiri, Pak. Saudara saja tidak boleh. Nah, jangan. Jadi harus menyampaikannya hanya kepada orang yang berilmu agar ditakwil dengan ilmu. Dan ini adalah Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Yakub mengatakan, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi manusia musuh yang nyata. Coba lihat, ini bicaranya orang cerdas begini nih, Pak. Bapaknya Nabi, anaknya cerdas begini cara ngomongnya. Nanyanya kan mimpi. Jawabannya kemana-mana, coba lihatin. Ya, aku mimpi begini. Jawabannya, jangan kau ceritakan pada saudaramu. Nanti mereka berbuat makar. Setan itu musuh manusia. Apa coba? Ini hanya dialog orang cerdas, Pak. Nah gitu. Makanya kalau bicara sama anak tuh dengan bahasa cerdas kayak gini, Pak. Enak ngomongnya ya kan. Susah antum nanti punya anak yang nggak biasa dilatih dengan kecerdasan seperti ini. Itu antum ngomong sudah detail, sudah setengah jam. Ditanya, ngerti nggak? Nggak ngerti, Pak. Aduh, ngomong apa sih Bapak ini? Orang cerdas dengan isyarat dia paham, gitu ya. Wallabibu bil isyarati yafhamu, kata orang Arab ya. Orang cerdas itu pakai isyarat pun paham. Kenapa? Dan subhanallah, lihat. Ini pelajaran. Ini kalau salah satu pendapat ulama ya. Salah satu pendapat ulama bahwa nanti masa berpisahnya Yakub dengan Yusuf itu 80 tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun. Oke? Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun, ada yang mengatakan dan seterusnya. 80 tahun berpisah. 80 tahun berpisah, Pak. Semua pelajaran ayah di usia kecil itu masih diingat dengan baik oleh Yusuf. Ini pentingnya memberikan pelajaran sejak usia kecil. Ya, dan kita semua tahu itu. Apa buktinya? Lihat, apa buktinya? Ketika antum buka jauh di hampir akhir dalam surat Yusuf, ya. Ketika Yusuf sudah berhasil mendatangkan saudara-saudaranya, keluarganya, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa didatangkannya semua kerabatnya, kemudian bersyukur. Dia berkata, Rabbi qad ataitani minal mulk. Ya Allah, Kau sudah berikan aku kerajaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan Kau telah mengajarkan kepadaku tafsir mimpi. Dibawa lagi kan? Karena itu sesuatu yang banyak kisahnya dari awal. Dari mulai membuktikan mimpi sampai yang menyelamatkan keluar dari penjara. Fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirati fani muslima wal hikni bis solihin. Sebelum ini kan ada dua ayat yang di mana Yusuf bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ayat yang bersyukur ini, ayat sebelumnya Yusuf mengatakan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Nabi Yusuf di hadapan saudaranya, bapak ibunya, dia berkata, saya ini bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala itu berbuat baik pada saya. Allah itu baik sama saya. Qad ahsana bi id akhrajani minas sijn, ketika saya dikeluarkan dari penjara. Dikeluarkan dari penjara. Kemudian wajaa bikum minal badwi. Kemudian sekarang kalian semua saudara-saudara saya dihadirkan dari Badui. Dari Badui Syam sekarang kumpul di sini. Kebahagiaan, kumpul bersama keluarga itu kebahagiaan, Pak, ya kan? Buktinya gampang. Kalau lebaran macet di mana-mana. Kumpul keluarga itu mahal sekali, ya. Wajaa bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah sekian lama setan itu memisahkan antara aku dan saudara-saudaraku ini. Lihat tuh. Bapaknya dari awal sudah bilang kan, waktu di awal masih kecil, dia bilang apa? Nah, setan itu musuh nyata buat manusia. Begitu di akhir kisahnya, setelah semua berkumpul dan saling memaafkan, Yusuf mengatakan, memang ini kerjaan setan yang memisahkan antara aku dan saudaraku. Walaupun nanti ada pelajaran lain, kita lihat pelajaran lainnya. Baik.
Kemudian begitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang keistimewaan wa kadzalika yajtabika rabbuka yu'allimuka min ta'wil ahadits seterusnya. Mulai dikisahkan laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin, bahwa mulailah Allah bercerita tentang ada pelajaran pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya itu bagi siapapun yang mau bertanya. Makanya para ulama mengatakan bertanya itu memang jendela ilmu, bukan jendela ilmu, itu bertanya itu memang kunci ilmu besar. Orang kalau mau dapat ilmu besar nanya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang luar biasa ilmunya itu, di usia masih sangat muda, beliau ditanya, bagaimana Anda bisa punya ilmu sebesar ini? Jawaban Abdullah bin Abbas, u'titu qalban aqulan wa lisanan sa'ula. Aku dianugerahi Allah hati yang berakal dan lisan yang sering bertanya. Ya, jadi makanya dunia pendidikan itu istimewa kalau muridnya rajin nanya, Pak. Ya, saya bisa bedakan. Saya kalau masuk ke kampus gitu bawahnya bisa bedakan, Pak. Ini kampus nggak ada gregetnya, ini kampus ilmunya luar biasa. Kelihatan tuh, kelihatan, nggak bisa ditipu. Besok kalau nggak percaya antum undang saya ke sekolah antum, saya tahu. Ya, nah ini payah di sekolah ini. Kelihatan, Pak, orang kelihatan sekali. Karena masyarakat yang berilmu, orang-orang yang cerdas itu pasti dia akan banyak tergelitik di kepala, dia bertanya. Lisan Saul, lisan yang banyak sekali bertanya. Abdullah bin Abbas banyak tanya. Makanya di ayat ini disampaikan bahwa kisah Yusuf dan saudara-saudaranya adalah sebuah ayat tanda kebesaran Allah bagi yang mau bertanya. Ini agak aneh memang. Biasanya kan bagi yang mau berpikir, gitu ya, bagi yang mau belajar. Ini bagi yang mau bertanya. Lisailin. Baru dikisahkan. Idh qalu la Yusufu akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana lafi dhalalin mubin. Mereka berkata, saudara-saudaranya yang 10 orang, minus Bunyamin dan Yusuf. Yang 10 orang bilang ini Yusuf sama saudaranya, maksudnya Bunyamin, ini dua anak ini lebih dicintai ayah kita daripada kita. Ini pelajaran luar biasa. Nabi Yakub alaihissalam adalah nabi yang dipuji Allah Subhanahu wa taala dengan keistimewaannya. Bahwa dengan semua keistimewaan itu pun ternyata anak-anaknya masih salah paham. Masih salah paham. Anak-anaknya masih mengatakan ini bapak gak adil. Cintanya tidak adil. Lebih perhatian sama adik kita 2 orang itu daripada kita yang besar-besar ini. Padahal wa nahnu usbah. Kan kita ini kan saudara semua. Nahnu usbah. Usbah itu sekelompok orang. Loh kami ini kan satu kelompok, saudara, kita ini sama-sama anaknya ayah. Ayah tidak adil, makanya di ujung ayatnya mengatakan inna abana lafi dhalalim mubin. Ayah kita ini ada dalam kesalahan yang nyata. Dhalal di situ artinya kesalahan, bukan kesesatan. Nanti di dalam di surat Yusuf ini ada beberapa kata dhalal, tapi kata dhalal itu semuanya dhalal ternyata. Kata dolal itu semua dari kata salah itu artinya ternyata salah semua itu. Ya, baik. Lihat. Ketika mereka mengatakan itu, memang inilah yang sudah diwanti-wanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita tidak mengatakan bahwa Nabi Yakub tidak berbuat adil. Tetapi bahwa ini pelajaran bahwa seorang tua, ayah, ibu harus berlaku adil pada semua anak-anaknya. Dalam masalah urusan fisik, urusan kasih sayang, urusan perhatian, urusan pemberian, segala macam harus adil. Kalimat Rasul jelas. Kata Nabi SAW, bukankah kalian mau mereka kelak juga sama baktinya kepadamu? Kan kita pengennya semua anak baktinya sama, Pak. Anak 1, anak 2, anak 3, semua bakti. Maka berbuatlah adil pada mereka. Agar mereka kelak juga sama. Berbuatnya sama pada mereka. Agar kelak mereka berbuat sama baktinya kepada kita. Dan ini ternyata memang setidaknya ini menjadi pelajaran. Bahkan baru salah persepsi saja, salah anggapan dari anak-anak Yakub efeknya buruk sekali. Ini hasad antar saudara itu efeknya sangat buruk. Karena tahu apa kalimatnya? Uqtulu Yusuf, bunuh aja Yusuf. Coba bayangkan, bayang nggak antum? Terbayangkah itu? Gara-gara iri, menurut mereka ayah tidak adil masalah cinta. Mereka sampai mengatakan bunuh saja. Coba bayangkan itu. Itu buruknya hasad. Hati-hati, bersihkan hati dari dengki, hasad.
Iyyakum wal hasad. Kata Nabi SAW, jauhi hasad, dengki. Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Karena hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya, jadi sifat hasad hati-hati. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, dosa pertama di muka bumi adalah hasad. Hah? Tahu di mana kisahnya? Dua putra Nabi Allah Adam alaihissalam. Dua putra Adam. Apa yang membuat mereka membunuh, yang satu membunuh yang lain? Hasad. Dan itu pula yang menjadi dosa pertama di langit. Ibnu Qayyim mengatakan. Emang apa dosa di langit, Pak? Ada dosa di langit? Iblis sama Adam. Begitu Allah perintahkan untuk sujud kan? Sujud semua. Iblis gak mau sujud. Apa kalimat dia? Ana khairum min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, saya kan lebih baik daripada dia ya Allah. Saya kau ciptakan dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Iblis itu logika nggak masuk pun dipaksakan, Pak. Coba logika apa yang mengatakan bahwa api lebih baik daripada tanah? Itu alasannya logika apa itu? Tapi sudahlah, namanya iblis, pokoknya yang bunyi aja yang penting. Namanya gitu, sama. Logikanya nggak masuk pun belakangan. Jadi karena hasad itu Allah berikan kemuliaan Adam. Bahkan yang lebih tua iblis disuruh sujud juga. Hasad. Jadi bersihkan hati dari hasad, dari dengki. Allah sasa. Ya, doakan kebaikan, bukan didoakan agar hilang kenikmatannya. Ya, kalau mau minta sama Allah, ya aku minta sama kayak dia, gitu. Bukan hasad. Ternyata hasad antar saudara itu hasilnya sampai mereka berencana membunuh Yusuf, sampai pembunuhan loh, Pak. Hasad itu sampai pembunuhan. Padahal ini saudara. Dan ini anak-anak Nabi. Siapa kita? Kita bukan nabi, bukan siapa-siapa. Ini anak-anak nabi. Maka berhati-hatilah minta pertolongan Allah, ya kan? Kalau kita dikasih keluarga yang soleh, bersyukur. Yang bersyukur ini, masya Allah, kisah anak-anak nabi nih. Bersyukur kalau kita dikasih, masya Allah, pasangan, dikasih anak-anak yang soleh, masya Allah, disyukuri, Pak, disyukuri. Mudah-mudahan Allah tambahkan kenikmatan yang lainnya. Dan kata Usbah itu jadi pasal karet tuh, Pak. Kalau di kita pasal karet tuh. Usbah itu kan artinya tadi, kami ini kan satu tim. Artinya satu saudara. Saya semua ya kan, Yusuf, Bunyamin kan sama bapaknya. Yakub, kenapa bapak bedakan? Kita ini Usbah. Atau melihat beberapa ayat setelahnya, ketika muncul juga kata Usbah, ketika mereka mencoba untuk meyakinkan Yakub, gak usah ragu ya, gitu ya, bahwa kami akan menjaga Yusuf. Waktu Yusuf kami ajak bermain saat menggembala nanti. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah. Waktu ayahnya menyatakan, aku khawatir nak, khawatir nanti Yusuf dimakan serigala. Mereka bilang, gak usah khawatir ya, gak usah khawatir dimakan serigala karena kami usbah. Jadi usbah ini oleh kami ini kan satu keluarga, ya kan, satu saudara. Jadi di awal usbah digunakan untuk melegitimasi hasad, melegalkan hasad. Usbah yang di sini digunakan untuk meyakinkan ayahnya betapa ukhuwah kami erat. Bohong kan? Itu usbah itu, Pak. Kita ini kan satu tim, ya kan? Itu kalimat itu, Pak. Di satu sisi itu digunakan untuk perang, satu sisi digunakan untuk mengatakan kita akan teman dengan saudara, ya. Usbah. Wa nahnu usbah. Inna abana lafi dhalalim mubin. Dan kata dhalal di ayat ini artinya adalah kesalahan, bukan kesalahan. Jadi mereka mengatakan ayah kita salah nih. Salah, jelas-jelas salah ini. Kalau sampai mencintai Yusuf dan saudara kita lebih daripada kita. Dan ternyata nanti juga kata dhalal dipakai artinya salah dalam ayat ini, bukan sesat. Juga ketika para wanita menyebarkan gosip bahwa istri sang penguasa ternyata tergoda oleh budaknya, itu Yusuf. Mereka mengatakan bahwa innala naraha fi dhalalim mubin, menurut kita ini istri penguasa kita ini jelas-jelas dhalal. Ini jelas salah. Salah yang nyata. Ketika Yakub alaihissalam mengatakan bahwa innila ajida riha Yusuf, saya mencium aroma Yusuf, itu anak-anak cucunya bilang,
innaka lafi dhalalikal qadim.